Nggak ada satupun undang-undang di saat itu yang kemudian kita berpikir bahwa layak untuk kemudian kita masukkan di dalam prolegnas. Dalam pertarungan itu, di mana dirimu? Koruptor itu hanya takut satu hal, mereka nggak takut suka miskin, nggak takut pakai baju orange, rompi KPK, juga nggak takut akan stigma sosial. Karena selalu alasannya gini, saya melakukan ini karena ada kekuatan besar, maaf oknum-oknum di partai yang meminta. Ketika saya menjabat, saya harus mengembalikan, harus setor kepada oknum di partai. Bagaimana kalau kemudian ternyata isu korupsi itu menyenggol kepentingan partaimu atau situasi di internal partaimu? Saya kira ini persoalan negara ya, persoalan bangsa ya. Anda pernah merasakan menjadi minoritas? Saya merasakannya sekarang. Nggak enak. Tapi karena ini adalah tema kita, tema yang saya angkat hari ini istimewa adalah mencari tahu di mana positioning politisi perempuan dalam konteks perpolitikan modern kita. Saya mengundang 3 orang hebat yang membuat saya menjadi sangat minoritas malam ini di meja saya sendiri. Tapi tidak tertindas ya. Bayangin aja dari kalimat-kalimat mereka dulu, bayangin kayak seperti apa saya malam ini. Yang pertama adalah Lulu Nurhamida, aktivis sekarang di Komisi 7, Komisi 6, sebelumnya di Komisi 4. Ya. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jabatanmu apa di sana, Lu? Ketua Departemen Luar Negeri. Ketua Departemen Luar Negeri. Ya. Suka ke luar negeri ya? I think so. Dari Dapil Jawa Tengah 4, Sragen, Wonogiri, Karanganyar. Wah. Kepada masyarakat 3 kabupaten itu kita saksikan malam ini, sekarang ini, bagaimana Lulu Nurhamida menghadapi Akbar Faisal di forumnya. Yang kedua, mengaum. tidak kalah cantiknya, dia Roro Esti Widya Putri, anggota fraksi Partai Golkar Komisi 7 dari Dapil 10 Kabupaten Gresik, Lamongan. My queen. Ini agak repot saya ini soalnya anaknya teman saya. Yang satu anaknya teman, satu lagi istrinya teman. Istrinya teman, beneran. Yang satu istrinya teman saya, ini satunya anaknya teman saya. Yang di depan saya ini teman saya sekitar 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Oh my. Dari tua banget gitu ya. Kesannya tua banget. Cheryl Tansil, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, mantan anchor dari beberapa TV. Cheryl, thank you ya. Akbar, jangan balas dendam ya Bang Akbar, dulu suka saya kulitin zaman Century. Oke, teman-teman sekalian, forum ini saya buatkan untuk Anda untuk mencari tahu positioning. Bahasa kerennya seperti itu. Tapi sebenarnya judulnya adalah saya ingin tahu Anda telah melakukan apa selama menjadi politisi, terkhusus lagi anggota DPR untuk Anda berdua, dan apa rencana dari seorang Cheryl dari partai baru bernama PSI untuk itu. Sayang sekali tempat saya terbatas, saya ingin mengundang lebih banyak sebenarnya, tapi forum saya terbatas, maka kemudian untuk sementara Anda dulu. Saya mulai dulu ke yang lebih senior. Lu, apa ini? Siap Mas. Periodenya sih sama, baru sekali Mas. Gak, bahasa kerennya begini kira-kira. Oke. Pertanyaannya, Anda merasa nggak bahwa politisi perempuan itu adalah kasta nomor 2 di dalam ruang politik kita, ruang politik modern kita saat ini? Iya, saya kira saya harus setuju dalam beberapa hal ya. Dengan realitas misalnya sekarang kita lihat keterwakilan perempuan juga masih jauh dari 30, sehingga suara kritis itu belum sepenuhnya bisa kita dapatkan. Juga kita belum bisa sepenuhnya membuat keseimbangan dalam proses-proses pembuatan kebijakan yang jauh lebih bagus dan juga bermakna. Kemudian kita juga masih melihat ada yang sumir ya, misalnya mempercayakan kepada perempuan
untuk posisi-posisi yang sangat penting, baik itu di alat kelengkapan dewan atau kemudian di komisi-komisi tertentu atau bahkan penugasan-penugasan yang lain. Kenapa sebenarnya. Anda diam ketika Anda merasa diperlakukan seperti itu? No, saya tidak pernah diam sebenarnya, Bang. Itu no, not at all. Jadi kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah ke dalam. Jadi kalau ke dalam biasanya mungkin ya tidak dilihat oleh publik, tetapi kita terus melakukan reform ya dan penguatan secara Kalau internal. sudah tahu bahwa ya. Anda akan kalah ketika ke dalam dan kemudian tampaknya memang agak kalah di situ. Saya mencoba untuk menderat ya menggunakan bahasanya. Agak kalah. Kenapa Anda tidak bawa pertarungannya keluar bahwa wahai rakyat Indonesia, kami berada pada posisi yang kalah. No, karena saya tidak merasakan kalah juga. ya. Itulah masalah. Betul, Itulah ya. masalah. Jadi berbeda. Jadi kita melihatnya bukan persoalan di kalah dan menang, tetapi bahwa memang kita harus terus memperbaiki position kita. Oke. Baik itu ke partai politik atau bahkan politik secara umum di publik. Jadi politik kan bisa partai politik, tetapi bisa juga politik dalam pengertian arena yang lebih luas. Dan kita membawa isu-isu yang sangat penting sebenarnya di publik. Misalnya ketika kita bicara tentang Saya belum TPK. bicara, Oke. belum sampai ke situ ya, Saya Bang? belum sampai ke isu. Saya bicara dulu tentang oke. positioning ya. Oke. Anda bisa menjelaskan ke kita, misalnya di fraksi PKB ya. Ya. Itu berapa politisi perempuan? Kita bicara DPR dulu nih. Ya, selain Mbak Ida dulu yang pernah menjadi pemimpin Betul. Ida Fauzi ya, Dia pernah menteri ketua sekarang. fraksi 2 kali. Ketua fraksi Iya. juga. Berapa jumlah perempuan yang memegang posisi kendali krusial di baik di fraksi maupun di kelengkapan? Saya kira lebih dari separuh, Bang. Oh, oke ya. Lebih dari separuh. Wakil Ketua Komisi 9 perempuan, Wakil Ketua Komisi 4 yang itu masih sangat seksi. Dari PKB? Yes, Oh, juga oke. dari PKB. Kemudian Kapoksi itu juga dari PKB. Ada di Komisi 5, kemudian di Komisi 9 dan juga Oke. di Keuangan di Komisi 11 itu juga perempuan Kapoksinya, dan kemudian di pimpinan fraksi MPR, sekretaris fraksi, baik itu di ketua di fraksi yang DPR juga perempuan. Jadi kalau dalam hal ini saya kira memberikan ruang itu cukup besar kepada perempuan di PKB dan itu kita hargain betul. Nah, soal tantangan itu pasti kan kita bicarakan nanti ya. Iya, artinya clear ya kalau PKB untuk menyangkut Ya, soal I itu think ya. so. Ya. Iya. Oke. Ya. Saya ke Golkar. Kalau Golkar sih ya kebetulan saya agak paham ya. Wah. Di PKB juga teman-teman Sebentar. gua. Tapi bukan reuni kan? Jangan masuk ke situ ya. Gak boleh ya. Gak boleh. Nah, Bukan ranah. Roro. Dengar-dengar alumni maksudnya. Apa namanya? Di Golkar itu tampaknya memang politisi perempuan agak mendapatkan tempat ya. Ya. Tetapi apakah menurutmu itu sudah cukup? Menurut saya mengenai hal ini tentunya banyak sekali perbaikan yang bisa Ya. kita lakukan gitu ya. Room for improvement itu selalu ada, Mas. Ya. Room for improvement selalu ada. Dan kami berharap bahwa banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Partai Golkar terkhusus berkaitan mengenai kaderisasi, baik itu untuk kaum mudanya, baik itu untuk kaum perempuannya. Kita punya KPPG ya kan, Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang merupakan ranah tersendiri untuk kemudian memberikan bimbingan kepada para kader perempuan untuk kemudian nanti terlibat di dalam kontestasi politik. Berapa anggota DPR-nya Golkar dari perempuan ya? Tidak sampai setengah. Jadi kita memang kurang dari 50% adalah perempuan, tapi kami berharap bahwa dengan berjalannya waktu melalui proses kaderisasi tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa semakin meningkat. Dan memang pada dasarnya ini kan tidak gampang ya untuk seorang perempuan untuk kemudian reach to a level di mana mereka merasa nyaman dengan dunia yang tentunya sangat complicated gitu kan untuk perempuan. Dan saya rasa apalagi sekarang sudah alhamdulillah berada di sistem terkhusus di DPR, melihat sosok-sosok perempuan bukan hanya dari Partai Golkar tapi lintas fraksi yang sangat amat mempunyai peran dalam melakukan perubahan. Catatan ini saya itu adalah sekarang sesuatu ini hal yang positif. jumlah anggota DPR RI perempuan itu 120 orang ya dari 575. 123 orang. Karena ada PAW. Mas. Ada PAW ya. PAW, iya. Jadi sekarang 21%. Kalau 21%. prosentasenya itu sekitar 21% ya. Iya, dengan Ya. PAW. Ya. Itu angka. Tapi saya ingin maju dalam hal nilai ya. Tadi Roro menjawabnya dengan bagus gitu ya. Tapi pada bagian ini dulu, pada bagian pertama ini dulu, kamu rasa bahwa Golkar memberikan ruang untuk itu ya? Sangat sih. Sangat Kalau sih ya. buat saya juga bukan hanya dari segi perempuannya tapi sebagai anak muda. Anak muda diberikan kepercayaan, misalnya sekarang alhamdulillah diberi amanah sebagai wakil bendahara umum. Kami juga ada sayap
masih ya? organisasi MKGR, saya diberi kepercayaan sebagai bendahara umum. Jadi sebetulnya kepemimpinan saat ini di Partai Golkar sangat amat memberikan ruang untuk bukan hanya perempuan tapi kaum muda juga gitu. So I feel very empowered dan semua tergantung juga dari sebuah kepemimpinan. Lagi-lagi jawaban yang bagus Rodo, sebab kamu harus menjawab seperti itu, bisa berisiko kamu kalau nggak menjawab seperti itu. No, Oke. it comes from the heart. saya ke Cheryl gitu ya. Gimana sih? Gitu. Iya, itu bukan jawaban yang Saya sudah bilang bahwa di forum ini tak ada basa-basi. Iya, Oh, betul. jadi Ya pikirannya kan? basa-basi. Barusan tidak basa-basi loh Mas Akbar. Gitu. Saya ke Cheryl dulu. Ril, sebagai partai baru saya mencoba, sudah lama sih saya mempelajari partaimu ya. Tapi saya melihat bahwa ada keberanian yang lebih sebagai partai baru ya. Bahkan kalau tidak salah pengurus DPP itu lebih banyak perempuan ya. 40%-nya perempuan. Agak dekat dikit ya. 40% perempuan. Perempuan nih ya. Iya. So, saya ingin adil dalam mendistribusikan pertanyaan sama dengan teman-teman yang lain. Apa pikiranmu tentang posisi perempuan di dalam distribusi kewenangan dan pengambilan kebijakan pada area politik terutama di lembaga perpolitikan kita bernama Parpol? Kalau Parpol kebetulan saya kan PSI ya, jadi it's an easy answer for me. Karena kenapa saya pilih PSI justru karena dulu ketua umumnya aja perempuan. Perempuan Grace, ya. triple minority. Dan saat ini juga triple Perempuan? minority. Triple minority. Oke. Ya, dia sabar ya, dia keturunan, dia non muslim dan juga Kelihatannya jahat perempuan. banget gue di sini. Oke. Luar biasa ya. Iya, jadi it's an easy option for me gitu. Ketika saya masuk PSI dan kebetulan kan saya memang belum punya pengalaman untuk duduk di DPR ya, tapi saya merasakan sangat mudah di PSI. Karena Sangat mudah apa dalam? sangat mudah untuk saya sebagai perempuan karena sangat egaliter dan mereka sangat mengerti kebutuhan kita sebagai ibu. Jadi dengan gampang kita bisa ngomong misalnya ke Andi Budiman yang waketum saya, misalnya kita ada kebutuhan, misalnya gini deh, anak lagi graduation kan beberapa waktu lalu ya, itu yang perempuan-perempuan bisa ya udah kita Zoom. Jadi yang namanya Zoom itu memang sangat dibudayakan ya, karena ya kita mengerti bahwa ada kebutuhan sebagai ibu dan istri. Kita kan partai perempuan ya istilahnya. Kita selalu bilangnya, ya kalau misalnya gue aja gak bisa ngurus keluarga gue, ya gimana gue bisa ngurus konstituen? Itu pada posisi tidak berada di dalam sistem dan atau belum ada di area kekuasaan itu. Saya maju selangkah khusus untuk Cheryl menyangkut ini dengan PSI. Jikalau seandainya PSI nantinya sudah masuk pada wilayah kekuasaan, apakah Anda akan yakin bahwa posisi seperti ini, kebijakan seperti ini masih akan bertahan pada area PSI? Katakanlah misalnya masuk DPR, dia juga akan mendapatkan posisi seperti teman-teman ini. Yang pertama pasti gini, kita kan harus berusaha untuk menang lebih banyak kursi dulu ya kalau kita mau memenangkan posisi-posisi. Tapi yang jelas kesempatan itu pasti akan diberikan sama rata equal antara perempuan dan laki-laki. Ada di dalam anggaran dasar nggak? Ada, karena kita memang kita kan anti diskriminasi, termasuk diskriminasi gender. Dan misalnya gini, dari DCS perbaikan saja kita sudah mencapai 40% keterwakilan perempuan. Wow. Ya, memang tidak mudah ya, karena kita mewarisi suatu paradigma di mana politik itu milik laki-laki. Jadi memang tidak mudah. Tapi mungkin karena kita punya sayap-sayap perempuan yang juga untuk semacam advokasi untuk orang-orang perempuan yang mengalami KDRT. Nah kebanyakan korban-korban itu karena percaya akhirnya menjadi caleg-caleg kita di beberapa tempat. Jadi dari situlah penjaringan kita. Karena mereka percaya kita bisa membawa suara perempuan dan mereka bergabung. Tapi tentunya memang masih tidak mudah ya. Untuk level kota, metropolitan kita lebih mudah mendapatkan caleg perempuan. Mungkin dialami juga dengan partai lain. Tapi begitu masuk ke misalnya DPRD, bacalek DPRD tingkat 2, nah itu agak sulit karena ya mungkin kan makin ke pelosok itu masih pola pikir kulturalnya itu masih patriarkal banget ya. Pada bagian itulah kemudian kenapa sampai isu ini saya angkat. Iya. Ya itu tadi masih tampaknya memang basis-basis untuk kesempatan perempuan bermain di area politik itu masih pada wilayah perkotaan apa segala macam gitu. Oke, jawabannya bagus Cheryl. Pada apa yang sudah kalian lakukan gitu ya, saya sedikit agak ekstrim barangkali, mohon maaf. Oke. Temanku. Masalahnya kamu itu istrinya temanku. Jadi mau yang susah-susah Ini Cina, Bang Fitra ini susah gue baru tahu soalnya. Lu kirim bini lu ke sini gitu kan. Nah gini, tentu saja saya paham apa yang telah Anda lakukan. Dalam sejarahnya juga. Saya sedikit agak turunkan gaya bahasanya Akbar Faisal sensor.
kita begitu mengenal sepak terjang para politisi perempuan di masa-masa lalu, ya di senior kita. Dulu ada seorang politisi perempuan bernama Aisyah Amini di P3 betul, ya, senior ya, kenal banget. Ya, di mana ketika dia berbicara itu para lelaki itu ternganga, oke, gitu kan. Dan juga mungkin ada dari fraksi ABRI waktu itu Fatimah Ahmad gitu ya. Betul. Kemudian dari Golkar ada beberapa nama. Betul, Umar Daud betul, Ibrahim, betul. senior saya langsung gitu ya. Tentu saja ada juga pada masa Anda. Ya kan, saya akan masuk pada bagaimana Anda muncul nantinya. Tapi saya mau kembali ke bidang kesejarahan dulu. Apa tanggapan Anda dan kenapa bisa para politisi di masa itu tuh begitu tangguh dan kemudian itu terekam dengan baik di memori kita, para pemain baru ini? Iya, saya termasuk salah satu yang mengagumin figur-figur yang tadi Bang Akbar sebutkan ya. Saya yang masih muda sudah mengenal Ibu Aisyah Amini sebagai figur yang sangat kuat, yang punya determinasi tinggi di partai politik dan dia benar-benar inspiring bagi semua perempuan. Saya sih melihat mungkin karena memang tidak mengenal secara pribadi, tetapi boleh jadi karena memang mereka juga tumbuh dari keluarga yang sangat kuat di dalam politik dan nilai-nilai itu dia terima dan disosialisasikan dan dia diberikan kepercayaan sebagai perempuan dan menjadi seorang aktor politik itu menjadi sangat penting. Nah, pada saat yang sama dia juga memiliki tantangan yang mungkin sangat berbeda dengan yang sekarang ya. Jadi kehadirannya itu menjadi pembeda karena memang sedikit sekali perempuan yang ada di arena itu. Jadi ketika panggung politik itu hanya diisi oleh sedikit sekali perempuan, maka pasti dia menjadi sangat menonjol. Iya, gitu ya. sangat menonjol sekali. Di sisi lain ini tentu menjadi challenge ya buat kita karena semakin banyak perempuan, pasti arena itu juga akan semakin ramai, panggung juga diisi oleh banyak sekali perempuan-perempuan yang brilliant. Jadi mencari yang terbaik, best of the best itu pasti juga tidak mudah, tetapi kita tidak berkontestasi di situ sebenarnya. Tetapi seberapa meaningful kehadiran kita memberikan pengaruh dan beberapa perubahan khususnya dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Dan saya mau katakan bahwa ini tidak sekedar klise Bang Akbar, karena ruang pertarungan itu juga kita mulai dari sejak di partai. Bagaimana kita juga melakukan perdebatan, kemudian kita juga melakukan pertarungan, kita meyakinkan pimpinan kita, bagaimana kita juga membawa ide internal demokrasi harus dimulai dengan memberikan ruang lebih banyak kepada perempuan, bahkan kemudian keputusan-keputusan penting harus juga mempertimbangkan suara kita dan seterusnya. Itu juga tidak mudah, karena kita juga melawan arus yang memang masih sangat maskulin ya. Bisa nggak you jelasin ke kita, mohon maaf. Iya. Saya harus memulai dengan kata mohon maaf karena ini akan mungkin semacam untuk men-challenge Anda. Tapi menurut saya Anda gunakan kalau Anda mau berkampanye di sini, monggo silakan. Pemilu sudah semakin dekat. Betul. Menurut saya kenapa tidak? Let's do it. Anda harus menunjukkan bahwa memang Anda layak untuk dipilih lagi. Sorry to say, Mbak Lulu, you bisa katakan nggak ke kita apa saja kira-kira 1 atau 2 poin di mana kemudian pemilih Anda di Kabupaten Sragen Wonogiri Karanganyar itu bahwa Anda layak untuk dipilih lagi. Katakanlah pada wilayah legislasi. Apa saja yang pernah Anda perjuangkan dengan sangat keras, tidak hanya suara fraksi tetapi Anda fight di situ untuk beberapa pasal. Saya harus mengatakan dengan bangga ya, dan itu bagian dari achievement kita sebagai perempuan dan sebagai politisi. Ketika memecah kebekuan karena ada undang-undang yang mandek, rancangan undang-undang yaitu TPKS. Ini bagi saya itu adalah milestone dan ini menjadi kemenangan kolektif. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak pidana kekerasan seksual. Iya, abang pasti tahu ya. Sikapnya fraksi PKB kan mendorong ya. Ya, kalau sikapnya fraksi PKB memang mendorong. Saya mendapatkan environment yang cukup bagus. Memang satu sisi, tetapi kan bukan semata-mata PKB memberikan dukungan apa tidak. Karena yang kita hadapi kan juga publik yang sangat luas. Ada arena yang sangat buas yang juga menghakimin orang per orang. Pada bagian itu apa, boleh nggak katakan ke kami itu mana poin yang kemudian Anda merasa bahwa enggak, publik harus paham bahwa ini adalah perjuangan saya, ini adalah agenda saya. Terlepas dari fraksi saya memang mendukung undang-undang ini dan Anda bisa melihat bagaimana saya fight untuk itu. Repotnya kita ini sebagai perempuan, kita mungkin menghindari klaim tunggal bahwa ini adalah satu-satunya kerja kita. Dan itu juga yang saya hindarin walaupun saya tahu bahwa saya champion di sana, tetapi kita ngerti bahwa perjuangan itu pertama pasti ada kolektivitas ya kan. Tetapi bahwa kita fight itu ya
Misalnya pada rapat paripurna, nah ini berkali-kali kita mengingatkan pimpinan DPR, saya harus interupsi kepada Mbak Puan misalkan dengan segala hormat, dan berkali-kali mengingatkan bahwa DPR tidak boleh silent, tidak boleh ignorance dengan begitu besar aspirasi dan juga harapan khususnya para korban. Dan korban kekerasan seksual itu kan terus bertumbuh, terus membesar, dan itu tidak kenal umur, nggak kenal agama, nggak kenal tempat, semuanya. Kemudian juga ada misalnya menurut saya yang sangat penting dan ini revolusioner dalam hal gagasan di legislasi, karena kita mengenalkan istilah victim trust fund ya. Jadi dana bantuan korban, dan ini menurut saya juga satu ya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Itu dia gini. Saya pernah melakukan sesuatu di DPR yang kemudian seharusnya itu juga dilakukan, tapi sayangnya DPR waktu itu menolak. Anggota DPR satu-satunya yang membuat laporan kinerja tahunan cuma saya. Saya ajukan ke pimpinan DPR tapi ternyata ditolak. Bahkan ada suara mengatakan gini, Akbar ini bikin pekerjaan saja. Kenapa sampai saya butuh pertanyaan ini menyerahkan kepada Anda agar kemudian dimulai karakter itu. Bukan hanya agenda fraksi, betul, tetapi agenda personal agar kemudian Anda bisa mengklaim. Apa salahnya kalau seorang politisi mengklaim? Tidak salah menurut saya. Agar kemudian itu menjadi pembeda bagi Anda. Supaya masyarakat tahu bahwa Anda datang ke DPR itu tidak hanya untuk duduk, kalau mau duduk datang ke Ancol. Betul. Kira-kira gitu. Saya setuju sekali Bang. Ada satu lagi menurut saya yang penting sekali, RUU PPRT. Nanti saya kasih nantinya. Saya ke Roro sebelum dulu. ke dia soalnya PPRT soalnya didengerin ini. Podcast kita didengar orang banyak. Tak kasih wes kalau gitu. Iya, karena ini benar itu kalau ini benar-benar itu gerakan rohani dan juga politik yang menurut saya sangat penting. Karena ini udah 19 tahun rancangan undang-undang ini begitu diabaikan di DPR, kita tidak tahu pertarungan apa sebenarnya yang lebih mendominasi. Tetapi kepentingan orang yang mustadafin, kepentingan orang cilik, kepentingan orang yang mungkin dianggap gak punya kelas, not just a second class, tetapi bahkan yang tidak punya kelas, tetapi kita naikkan. Ya, dapat. Roro. Yes. Katakan kepada abang dah. Wah, kan? daripada kau bilang om. Bukan sama om saya kan gitu kan gitu. Katakan kepada padahal anaknya sama-sama kuliah di UK. Katakan kepada saya dan kita semuanya. Pada bagian mana kemudian kita harus mengenalmu bahwa kamu memang benar-benar sudah menjadi seorang politician, tidak hanya seorang anggota DPR. Jadi tentunya dengan amanah yang diberikan ya, karena ini sesuatu hal yang menurut saya bebannya sangat amat banyak. Dalam arti kata banyak sekali masyarakat yang tentunya berharap gitu bahwasanya kita bisa memperjuangkan mereka. Tapi di samping itu karena ini kami sebagai wakil rakyat di DPR RI ya yang merupakan wilayah di mana kita harus memikirkan bagaimana Indonesia secara nasional juga. Lalu kemudian isu-isu apa yang harus kita utamakan dan harus menjadi focal point untuk kemudian kita perjuangkan. Jadi maksud saya gini loh, sorry saya potong. Saya pengen tahu, coba sampaikan kepada kami seorang Diah Roro Esti Putri Wijaya. Widya Putri gitu ya. Sorry. Langsung haus. Itu apa yang telah Anda yakinkan kepada publik politikmu, setidaknya kepada para pemilihmu di Gresik dan Lamongan, bahwa Anda telah menjadi seorang politician dan tidak hanya seorang anggota DPR. Katakanlah misalnya pada kerumitan yang terjadi di komisi Anda yang berhubungan dengan SDM. Apa yang telah Anda lakukan? Karena menurut saya wajar dong saya sebagai pemilih Anda untuk meminta Anda untuk menjelaskan kepada kita soal itu. Yeah, I completely agree gitu ya dengan apa yang barusan disampaikan. Menurut saya peran kami sebagai politisi, sebagai wakil rakyat adalah tentunya untuk memperjuangkan hal-hal yang selayaknya dibutuhkan oleh rakyat dan tentunya negara. Dan proses politik itu kemudian kita lakukan di ranah DPR di mana semuanya berbasis kolektif kolegial. Di mana satu keputusan bukan hanya keputusan kita sebagai individu, tetapi bagaimana kita kemudian meyakinkan rekan-rekan kita di sesama komisi gitu ya, berkaitan mengenai isu yang menurut kita penting. Contoh, misalnya di awal ketika saya dilantik sebagai anggota DPR, kami waktu itu diadakan sebuah rapat internal di Komisi 7 membahas mengenai undang-undang apa saja yang harus menjadi undang-undang prioritas dalam kurunan waktu 5 tahun ke depan. Dan yang selalu diutamakan adalah undang-undang yang berkaitan mengenai minerba, ya kan, mineral dan batu bara, lalu kemudian undang-undang RUU migas.
tidak ada satupun yang kemudian menyatakan betapa pentingnya kita harus mengutamakan proses transisi energi, di mana saat ini negara Indonesia waktu itu di COP21 di Paris ya, kita sudah menandatangani Paris Agreement, udah komit untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29%, sekarang updated ke 32%, di mana 30% sendiri datang ketika berbicara mengenai emisi karbon datang dari sektor energi. Nggak ada satupun undang-undang di saat itu yang kemudian kita berpikir bahwa layak untuk kemudian kita masukkan di dalam prolegnas. Dalam pertarungan itu, di mana dirimu? Mengadvokasikan dan menggunakan hak suara saya gitu, dan menyampaikan betapa pentingnya dan urgensi yang dimiliki untuk kemudian mendorong sebuah kebijakan ini, dan itu harus dilakukan secara holistik, di mana kita harus meyakinkan satu persatu dari masing-masing fraksi juga, di mana akhirnya kita kemudian mendapatkan sebuah power. Jadi esensi dari gotong royong itu yang tadinya mungkin fraksi Golkar, tapi kemudian fraksi-fraksi lainnya termasuk PKB, PDIP, semuanya gitu ya, yang kemudian Nasdem, ketua kita juga kebetulan sangat mengadvokasikan transisi energi, alhamdulillah, ini sebuah momentum politik yang sangat luar biasa. Jadi ini contoh lah di mana proses politik itu terjadi, walaupun undang-undangnya Bang Akbar itu memang masih berproses dan ternyata sangat amat rumit gitu ya. Tapi kita tidak akan give up lah dalam hal ini. Kenapa sampai saya terpaksa harus mengulik pertanyaan yang sedikit agak kritis ini, karena tentu saja saya punya pengalaman dikit ya. Saya kebetulan sempatlah di DPR juga. Cuma 10 tahun gitu loh kan. Itu di mana kemudian ya kami juga menderita pada saat itu, di mana begitu banyak orang anggota DPR, tapi yang dikejar oleh wartawan itu hanya orang-orang itu saja karena yang bisa bersuara. Tanpa mencoba untuk menggurui kita semuanya. Bagi saya pribadi, seorang politisi itu harus meyakini sesuatu. Ketika kemudian Anda tidak meyakini sesuatu, maka kemudian Anda menjadi bias di situ. Dan ketika Anda bias, maka Anda tidak tahu Anda mewakili siapa. Mungkin saja Anda hanya mewakili diri Anda. Forum ini mencoba untuk mengidentifikasi bahwa kita tidak lagi terjebak pada situasi itu. Setidaknya pada tahun 2024. Saya ke Cheryl. Karena Anda berada belum ada di DPR, belum ada di pentas politik secara elektoral, maka tentu saja kita berbicara tentang harapan. Tapi setidaknya saya bisa mengidentifikasi Anda. Partai Anda ini begitu detil dan agak ekstrim dalam penyikapan ketika ada situasi politik yang kalian sikapi. Contoh misalnya, Anda memaksakan untuk segera ratifikasi DPR tentang Undang-Undang Perampasan Aset. Betul. Sebuah agenda yang menurut saya Anda harus menjawab pertanyaan ini nantinya, kenapa Anda tidak mendorong itu. Karena memang saya harus katakan partai-partai yang ada itu menghindar untuk membahas itu. Saya bisa bersaksi untuk itu. Oke? Nah, saya kembali ke Cheryl, ke PSI. Apa alasan tiba-tiba kemudian Anda menjadi begitu ekstrim untuk itu? Apa alasannya? Dan kemudian ketika nanti Anda masuk ke sana, jika periode ini tidak mereka tidak ratifikasi undang-undang itu, apa Anda masih akan berkeras soal itu? Kita pasti akan tetap berusaha ya, karena gini, kita ini kan kuat sekali di sosial media. Sosial media itu betul-betul didengarkan oleh rakyat. Dan sekarang itu people power adalah ya kekuatan netizen salah satunya. Kami yakin kalau kami terus menyuarakan dalam berbagai, saya kebetulan jadi pemret di bagian media center kita, dan kita sudah running udah dari berapa bulan. Itu kita akan terus mengedukasi masyarakat kenapa ini harus didorong. Dan apa pada alasannya akhirnya didorong terus? Karena begini, koruptor itu hanya takut satu hal. Mereka nggak takut suka miskin, nggak takut pakai baju orange, rompi KPK, juga nggak takut akan stigma sosial. Karena selalu alasannya gini, saya melakukan ini karena ada kekuatan besar, oknum-oknum di partai yang meminta. Ketika saya menjabat, saya harus mengembalikan, harus setor kepada oknum di partai. Jadi dengan gaji segini bagaimana saya bisa mendapatkan? Ada yang masalahnya itu. Jadi mereka merasa ini saya hanya korban politik. Atau saya hanya istilahnya cap-cip-cup, saya kurang beruntung dari sekian orang yang melakukan. Saya melihat dari pengalaman saya sebagai wartawan, yang ditakutkan itu hanya satu, yaitu dimiskinkan. Koruptor tuh paling takut. Politisi itu takut dimiskinkan? Enggak, koruptor. Koruptor tuh paling takut dimiskinkan. Maksud saya politisi yang koruptor. Iya kan gitu. Nah, ya koruptor mana aja sih sebenarnya. Ya enggak, maksud saya gini, saya mencatat beberapa narasi Anda. Soalnya tadi manajernya politisi. Iya. Partai politik agak bias ini. Oh enggak juga. Menurut saya itu ada banyak yang bisa kita perdebatkan. Tapi maksud saya gini, Anda begitu ekstrim untuk itu.
bahkan sudah sampai pada tingkatan level marah kepada partai-partai yang ada, kenapa mereka tidak mendorong itu. Saya juga memang bisa memberi persaksian juga bahwa tampaknya memang tidak mereka seriusi karena sampai sekarang tidak masuk dalam prolegnas gitu kan. Kita pengen tahu apa yang membuat Anda begitu keras. Iya, balik lagi itu ya, karena gini, kita merasa setelah kita membuka banyak sekali anggaran, kita hanya punya sekarang perwakilan di DPRD. Dan pada saat kita membuka, ternyata anggaran itu memang betul-betul luar biasa, banyak sekali yang siluman. Sementara sekarang kan salah satu yang kita perjuangkan adalah BPJS. Ketika kita buka, sebenarnya BPJS tanpa sistem iuran itu bisa terjadi. Bisa membantu banyak sekali orang-orang miskin. Apa hubungannya dengan kalau kita bisa memberantas korupsi, memberantas koruptor, tentunya akan ada budget yang lebih bagus dan akhirnya lebih tepat sasaran. Itu yang kita inginkan. Kita inginkan apa? Indonesia lebih maju dan sebenarnya kita pakai aja sistem misalnya gini. Misalnya kementerian yang dia berhasil mendatangkan penghasilan bagus untuk di sektor itu, kita berikan aja bonus yang lebih bagus untuk kementerian itu. Nah, tapi kalau sampai ketahuan udah dapat bonus tinggi tapi masih juga korupsi, harus ditekankan undang-undang perampasan aset. Koma di situ dulu, Cheryl. Sekarang saya buka ruangnya teman-teman untuk kita saling berdiskusi. Ini poin yang tampaknya harus kita bicarakan, menyangkut dengan undang-undang perampasan aset. Saya mencoba untuk mencari tahu kenapa sampai saya angkat juga pada bagian dalam diskusi ini, karena memang tampaknya ada keengganan untuk itu. Apa kira-kira yang membuat DPR enggan untuk membahas itu sehingga tidak masuk dalam prolegnas? Pasti ada kepentingan. Pasti ada kepentingan dan pasti juga ada ketakutan. Tapi kalau gini Bang. Saya suka kejujuran Anda gitu loh. He's in awe, he's like wow. Nah ini Luluk Bang. Iya. Ini itu sebenarnya saya tidak perlu heran. Karena saya mengenalmu. Aktivis gitu ya. Betul. Tapi tetap aja saya kaget. Oke, silakan. Iya. Tetapi begini kan, kalau ngomong DPR itu kan pasti ada orang gitu kan, ada individu, ada kemudian fraksi, ada kemudian partai politik dan kemudian ada politik besar di parlemen. Saya kira kalau misalkan mau yang perlu dilakukan justru Bang Akbar, I challenge you gitu. Coba bikin survei, tanya orang per orang, individu-individu di DPR, setuju nggak kalau kemudian di DPR itu dibawa yang namanya RUU perampasan aset? Itu pasti mungkin akan berbeda jawabannya ketika bertanya kepada fraksi. Tapi secara tertutup? Iya boleh tertutup dong, nggak apa-apa. Kalau hanya untuk menjaring aspirasi atau opini kan boleh aja. Itu sama. Mereka berani nggak menjawab kalau gua tanya? Ya kalau tertutup kemudian dirahasiakan. Itu yang saya maksud. Ditutup dirahasiakan mungkin lebih. Kita akan bahas soal mekanismenya. Tapi sekarang saya tanya, mau nggak Anda setelah pulang dari sini mencoba untuk meyakinkan fraksi masing-masing bahwa ini loh cara untuk menyelamatkan generasi kita melalui itu. Karena yakin betul saya setuju pada agenda anak-anak muda di PS ini bahwa undang-undang perampasan aset itu perlu kita segera ratifikasi. Karena itu selalu menjadi pintu bagi para pelaku ya, tidak semuanya. Banyak orang baik di DPR. Betul. Saya yakin kalian juga orang baik itu ya. Amin. Nah, tapi itu selalu menjadi pintu. Mau nggak Anda memulai untuk meyakinkan itu? Kalau memang bersedia, nanti kita dorong dari luar. Gua kan sudah bukan anggota DPR lagi, kan? Saya bisa melakukan apa saja. Iya, gitu. sebenarnya beberapa kali sih ya, beberapa kali saya mention secara terbuka, misalkan kayak di Twitter ketika ada orang mention saya, ketika aku sedang mengawal RUU tertentu, kenapa kok perasaan why not, saya bilang begitu, kenapa tidak? Nah hanya saja ayo proses-proses itu kita lakukan bersama, dorongan itu bisa dari luar, bisa dari dalam, tetapi bahwa ini memang harus menjadi satu gerakan yang cukup sangat kuat sehingga kepentingan itu memang benar-benar dianggap oleh DPR dan itu tidak bisa ada kata mundur kecuali ini memang harus dilakukan. Nah kalau misalkan untuk saya sendiri kebetulan tadi aku lupa mengatakan Bang bahwa kebetulan saya ini adalah inisiator dan itu memang agak tunggal ya, itu adalah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jadi satu-satunya dari fraksi PKB dan saya yang kemudian apply tentang RUU itu. Itu ya. Makanya saya katakan di sini sebenarnya itu. Jadi tadi itu memang agak lupa dan ini memang menjadi inisiatif kita. Tapi alhamdulillah kita sekarang udah dibahas dan itu juga tidak lebih rendah nilainya karena. Apresiat untuk menyangkut itu. Tapi sekali lagi yang tadi ya bersedia ya. Tentu, saya ke Roro sekarang. Ya, Ro, apapun namanya itu fraksi adalah fraksi besar. Iya. Dan masalahnya adalah penting nih suaranya. Ya. Ini isunya sama ini. Iya tentu saja, ya kan. Bukan masalah ya. Menurut saya Roro malah harus mengambil inisiatif lebih ke depan, lebih maju untuk membahas ini. Pertama tentu saja karena kamu masih muda, politisi muda. Yang kedua adalah berpendidikan, ya kan.
Yang ketiga, tentu saja bahwa kalian anak-anak muda ini sepertimu ini sekarang ini bisa lebih fair melihat situasi. Okay. Apalagi karena Anda perempuan. Kalau Anda mendorong itu untuk kemudian menjadi kesepakatan fraksi, mungkin kau tidak terpilih jadi anggota DPR, tetapi Indonesia akan mengingatmu. Dipikirkan nggak soal itu, Roro? Saya rasa kita semua tentunya mempunyai kesempatan untuk kemudian mengkomunikasikan tentang undang-undang yang selayaknya patut untuk kita perjuangkan. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan. Dan alhamdulillah yang saya bersyukurnya ya Bang Akbar, dan ini sesuatu hal yang saya pelajari dalam proses berpolitik dan masuk di dalam sistem DPR adalah bahwasanya walaupun kita muda, walaupun kita perempuan sebagai minoritas, tapi lingkungan kita itu sangat mendukung, terkhusus misalnya anggota-anggota fraksi, pimpinan-pimpinan fraksi yang selama ini di dalam pengalaman saya bisa diajak diskusi, Bang. Jadi berkaitan mengenai isu apapun, baik itu mengenai tadi ya yang berkaitan tentang komisi, lalu kemudian isu-isu seperti ini, saya yakin kalau kita komunikasikan pasti didengar dan pasti dilakukan sebuah terobosan yang selayaknya patut untuk kita lakukan. Problemnya begini loh, Ro. Sekarang ini tidak hanya sampai pada level diskusi. Butuh penyikapan, karena ini sudah menjadi problem masa depan bangsa. Yang saya ingin katakan adalah saya akan sangat berbahagia melihatmu, ya ponakanku, kalau kemudian kamu mengambil inisiatif itu dan kemudian aku yakin itu seluruh dunia bernama Indonesia itu akan berada di belakangmu. Karena mumpung sekarang kau berada pada wilayah untuk itu. Sebenarnya itu yang sedang kita mimpikan, ada pemimpin-pemimpin muda yang mengambil inisiatif itu. Yang dalam silakan. Mungkin tambahan aja ya, bahwasanya ketika kita mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan itu, tentu pasti kita akan menggunakan kesempatan itu. Tapi saya merasa terlimitasi dalam arti kata bahwa isu ini sesuatu hal yang memang pada pokoknya itu di luar dari kewenangan komisi yang saat ini saya diberi amanah, yaitu Komisi 7, membidangi energi, industri, riset inovasi. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini layak untuk didiskusikan kepada pimpinan fraksi, kepada anggota fraksi yang lebih mempunyai kewenangan untuk kemudian menyuarakan sesuai dengan komisi yang dibidangi. Ataupun di balik sebagai anggota balik. Kenapa gitu kau tidak mengambil inisiatif itu? Untuk kamu mau menyuarakan meskipun kau tidak berada pada komisi itu. Sedikit mungkin kita bisa share ya. Dulu ketika saya kan 2 kali jadi anggota DPR dari fraksi yang berbeda. Di Hanura waktu itu saya cuma 16 orang. Banyak sekali isu yang saya mainkan meskipun itu bukan tupoksi saya. Sama dengan di Nasdem juga. Kenapa tidak mengambil posisi itu, Roro? Sementara menurutku secara intelektualitas itu kamu lebih itu untuk mengambil sikap. I totally understand and I totally agree, dan saya rasa tentu hasil dari diskusi hari ini justru bisa mendorong kami-kami yang berada di politik dan berada di sistem untuk kemudian melakukan perubahan. Karena saya dalam posisi nggak bisa juga mengatakan bahwa saya mengadvokasikan padahal sebelumnya saya belum pernah gitu kan. Jadi ini sesuatu hal yang patut untuk kita bukan hanya rundingkan tapi mencari solusi ke depannya. Ro, ada pertanyaan yang saya ingin jawabannya itu terdengar lugas darimu karena ini menyangkut dengan generasimu. Seberapa menderita kamu mendengarkan politisi yang seusia denganmu dan baru saja menjabat tiba-tiba harus berhadapan dengan hukum? Sangat prihatin. Sangat prihatin. Sangat prihatin. Lalu kemudian tentunya kita berharap banyak ya dari sosok-sosok muda yang tentunya berprestasi dan diberikan kepercayaan oleh publik dengan ranah apapun itu gitu ya. Jadi kami sebagai anak muda kita merasa kayak satu keluarga gitu loh. Kalau melihat sesama anak muda ternyata harus melewati sebuah tantangan tertentu ya, tentunya kami ikut prihatin dan ikut mendoakan dan berharap bahwa hal yang sama tidak terjadi di diri kita gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah pelajaran justru untuk diri kita sendiri agar kemudian tidak terjadi ya. Ya, tentu saja jawaban yang bagus untuk itu. Sheryl, ada kebiasaan di DPR. Mudah-mudahan kalian tidak meneruskan kebijakan fraksi seperti ini ketika Anda masuk nanti di sana. Ini bocoran nih berarti. Tunggu dulu. Ini kamu maju caleg juga DPR ya? Di dapil berapa? DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Oke. Jakarta. Ada kebiasaan di DPR yang menurut saya sebenarnya tidak bagus, tapi itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang
kualifikasi petarung bagi politisi perempuan itu dipertanyakan bahkan oleh fraksinya, di mana aktivis-aktivis atau anggota-anggota DPR itu, kalau kita bicara tentang parlemen di Senayan itu lebih banyak dikumpul di komisi yang dianggap itu ya relevan lah. Saya gunakan kata yang moderat, relevan. Komisi Pendidikan, Komisi Sosial. Kesehatan, tidak jauh-jauh dari Komisi 8, 9, 10. Sementara ada beberapa isu yang dipertarungkan itu luar biasa. Saya harus menjemput nama di sini. Seorang anggota DPR dari PDIP, seorang artis yang kemudian dalam gerakan-gerakan politiknya itu tidak lagi kita melihat bahwa dia seorang artis. Rika Diah Pitaloka, dia seorang artis. Saya harus memujinya, saya fair di tempat ini. Bagaimana ketika dia memperjuangkan seorang perempuan atau buruh, dia fight betul. Sama misalnya dengan Eva Kusuma Sembari. Atau barangkali dari fraksimu, sahabat saya Nurul Arifin itu. Iya, ketika itu bertarung itu gila-gilaan itu. Kita tidak lagi dia sebagai artis. Pertanyaan saya itu begini, Sheryl. Nanti ketika kalian masuk ke dalam itu, Anda fraksimu atau partimu itu tidak akan meneruskan kebijakan seperti ini ya. Di mana kemungkinan sebenarnya mereka itu kalian bisa didistribusikan di komisi-komisi yang keras misalnya gitu. Saya sih yakin akan equal ya. Tentunya juga melihat kemampuan dari masing-masing yang akan duduk di sana, yang memenangkan kursi. Karena sekarang ya saya katakan aja tadi di DPP aja kita ketua-ketuanya itu mencapai dari 46 orang, 40%-nya perempuan, itu sekitar 18 orang. Dan saya sendiri sekarang pegangnya itu selain komunikasi antar lembaga juga saya pegang untuk luar negeri. Dan banyak posisi-posisi strategis, misalnya sekjen itu sekarang perempuan. Dan dulu ketua umum kita pun perempuan. Jadi saya rasa ini akan terefleksi, akan mirroring ketika kita mengatur komposisi di DPR nanti. Coba kita tinggalkan area basa-basi selama 42 menit kita bicara ini ya. Saya pengen kamu mengkritisi dong. From the heart juga Ya. loh Bang Akbar. Saya Dan dari fakta juga. Iya. Karena mantan wartawan gak mungkin bicara tanpa fakta. Sekarang saya tanya, coba kritisi dong dua sahabatmu ini. Apa yang menurutmu itu belum bisa mereka lakukan dan kamu menjanjikan bahwa akan melakukannya ketika kalian berada di parlemen. Itu yang saya maksud. Ayo dong, sudah 42 menit kita berbaik-baik. Ayo kita saling mengisi dengan cara yang sedikit agak ekstrim. Saya sih merasa gini ya, mungkin teman-teman yang sekarang udah duduk mereka ada belenggu dari bagaimana culture dari partainya. Okay. Sementara kalau dari PSI kan Bijak kita sekali kamu. sangat-sangat bukan bijak sih, saya hanya Ini berusaha jangan-jangan memang dunia sok-sok perempuan jadi- itu. Oh gitu ya. Ini sosok menganalisa aja, sosok menganalisa. Women support women. Laki-laki ya. Oke. Iya. Iya, karena saya yakin lah ini dengan backgroundnya aktivis. Ini kan juga Roro juga backgroundnya dia udah lulusan luar negeri, dia melihat lah bagaimana di UK keterwakilan perempuan ya. Saya sendiri bawa data, ternyata Uni Emirat Arab itu salah satu dari 4 negara di dunia yang keterwakilannya itu equal antara perempuan dan laki-laki. Uni Emirat Arab loh. Dan negara-negara itu bukan negara-negara keren yang negara maju ya. Bahkan misalnya negara yang kita nggak nyangka, misalnya Rwanda, Kuba, Bolivia, itu 4 negara yang keterwakilan perempuannya itu equal Di antara atas laki-laki dan 40%, iya, laki-laki dan perempuannya equal. Iya. Nah, Indonesia masih 20%. Rwanda itu ya. 61%. Yes. 61 Kemudian Iya. kalau di Skandinavia itu, di Swedia itu 46%. Timor Leste udah lebih tinggi dari kita bang. Oke. Deket-deket aja. So, makanya kembali saya tadi supaya kemudian kita saling mengisi, forum kita menjadi lebih artikulatif secara substantif itu. Apa sih kritikmu kepada mereka-mereka, Sheryl? Bukan secara personal ya, tetapi para politisi perempuan yang ada di parlemen sekarang. Ya mereka memang harus lebih berani untuk ke internal partainya dulu ya saya rasa ya. Karena bagaimanapun juga istilah yang lagi keren itu kan adalah petugas partai. Nah sementara jadi gini, culture partainya dulu harus dibetulkan. Kalau culture partainya adalah sebesar-besarnya untuk menjadi kendaraan yang menyerap aspirasi masyarakat, saya yakin perempuan-perempuan yang ada di dalam partai akan lebih punya ruang untuk bergerak leluasa. Saya yakin itu. Gitu ya. Jadi culture kita dulu. Karena secara culture pun memang patrilineal kan. Jadi culture timur kita Indonesia udah seperti itu. Jadi itu mirroring ke partainya. Jadi memang pasti mereka akan lebih banyak memikirkan misalnya tadi sektor-sektor minerba. Karena memang dianggap kan itu pendapatan paling besar untuk Indonesia. Jadi harus dikelola lebih. Jadi masuk prioritas lah begitu. Tapi saya rasa ya sekarang dunia sudah mulai berubah ya. Indonesia juga sekarang kan jadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Saya rasa yang namanya revolusi mental Pak Jokowi itu sudah mulai menular sampai ke pelosok-pelosok. Dan saya punya harapan besar bahwa partai pun sudah mulai semakin modern ke depannya. Bukan hanya PSI. Saya rasa PSI sudah cukup
menggebrak dan Jadi mengganggu versi yang lebih partai-partai modern ya lain, sama yang lain. mengganggu partai-partai lain sehingga Ya. saat ini saya lihat semua partai itu bahkan sudah mengusung anak muda. Dulu kan hanya PSI yang selalu gembar-gembar anak muda. Ini anak muda Saya nih. melihat sekarang semua partai-partai lain itu Lulu sudah juga rata. masih muda. Ya terus terang, Ketumku itu muda. ya terus terang PSI sih memang rasa, waduh gimana lagi kita nyari ceruk ya. 50, Semua partai juga ngambil ceruk tahun. anak muda gitu Oke, ya. ya jadi saya catatan punya yang harapan bagus. besar lah. Saya berpindah ke apa namanya itu isu yang mohon maaf jika agak mengganggu teman-teman karena ini problem. Kehadiran politisi perempuan di Indonesia itu semakin membaik meskipun belum sampai pada angka yang diamanatkan oleh undang-undang. Affirmative action itu belum sampai 30%, baru 21%. Tetapi ada catatan yang kurang bagus loh. Bahwa kehadiran mereka itu karena mendapatkan undakan yang tidak cukup bagus bagi demokratisasi bernama faktor internal yang berhubungan dengan dinasti. Ada banyak politisi perempuan itu yang muncul pertama karena tuntutan situasi bernama affirmative action, tapi juga sebenarnya adalah sekaligus kesempatan bagi elit partai untuk memasukkan keluarganya di situ. Apa catatanmu lo? Iya, kita pernah berada dalam satu masa di mana bahkan gerakan perempuan itu melawan dinasti. Iya. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kita melihat ada memang orang-orang yang sangat kapabel bahkan di dalam keluarga penguasa, kemudian ini mulai bergeser pelan-pelan. Kemudian muncullah istilah meritokrasi. Oke. Jadi dari manapun kemudian dia berasal, katakanlah dia dari keluarga penguasa, tapi kalau kemudian dia memiliki kapabilitas, dia punya skill politik yang sangat bagus, kemudian dia juga integritinya bagus, dia punya jaringan yang sangat kuat, why not? Karena justru jangan sampai kemudian orang-orang yang seperti ini akan mengalami diskriminasi hanya karena misalkan dia istrinya siapa atau kemudian anaknya siapa. Dan kita kan nggak perlu mengorbankan ada orang-orang yang baik seperti ini. Nah itu jadi catatannya penting Bang. Jadi nggak penting kemudian dia justru anaknya siapa, kemudian istrinya siapa, atau kemudian suaminya siapa, as long as kemudian dia benar-benar bisa menampilkan dirinya, dia layak memang untuk dipilih rakyat. Toh kemudian semuanya ini juga kembali toh. Ketika sistem terbuka misalnya kan gak ada orang bisa dipaksa. Kau harus pilih ini atau kamu harus dipilih ini. Tetapi memang bahwa privilege itu tentu membedakan dengan orang-orang seperti katakanlah seperti aku nih. Yang aktivis dari umur bayi gitu ya. Kemudian harus struggling, harus bunuh fight betul. Karena gak ada yang saya jual. Kecuali diriku sendiri. Kecuali gagan saya. Kecuali cita-cita saya. Semua pengalaman baik dan pengalaman buruk. Itu yang kemudian menguatkan saya menjadi seorang politisi. Dan bagi aku juga ini sesuatu yang membedakan akhirnya. Bagaimana saya membentuk diriku dan dibentuk oleh alam yang memang sangat keras. Dan kemudian menemukan kesejatian. Dan akhirnya aku sekarang bilang. Menjadi diri sendiri itu menjadi sangat penting. Artinya Lulu ingin mengatakan bahwa Bang Akbar, saya seorang politisi dan saya tidak bertumbuh dalam karakter itu. Nah, Katakan dengan gagah itu loh. betul sekali. Saya tetap menjadi diri saya dan itu yang saya sampaikan dulu sama Cak Imin. Oke. Ketika Cak Imin misalkan meminta saya di PKB, saya bilang Cak Imin tahu dan justru mengagumi quote and quote tentang saya dan saya bilang Aku juga kagum sama kamu. gitu ya. Justru tolong kemudian jangan hilangkan Lulu yang kemudian Anda kenal. Karena ketika Caimin meminta saya di partai itu kan karena dengan semua karakter yang saya milikin. Dan kemudian ini jangan kemudian ditaklukkan karena inilah yang saya punya dan ini yang akan berkontribusi bagi PKB. Pertanyaan yang sama Ro. Apa yang ingin kau katakan menyangkut Roro? Tentang isu yang barusan itu ya. Saya jadi lose my trail of thought. Oligarki. Enggak, jadi saya sependapat ya dengan apa yang dikatakan Mbak Lulu, bahwasanya ketika ada sebuah individu yang memang mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan untuk kemudian kontribusi kepada masyarakat, why not untuk kemudian mendukung mereka untuk menjadi calon legislatif, menjadi apapun itu di tingkat apapun. Dan saya berkeyakinan juga dan harus diakui bahwa ada beberapa individu termasuk saya bisa dibilang yang memiliki privilege di mana dibesarkan di keluarga yang berpolitik cukup lama, di mana ayah saya juga temannya Bang Akbar gitu kan. Kembali lagi ke poin itu gitu kan. Dan saya rasa bahwasanya semua kembali lagi bagaimana kita memaksimalkan privilege yang kita miliki. Kalau kemudian si seseorang itu bernama politisi itu berangkat dari titik itu tapi kemudian menggunakannya secara baik, menurut saya Lulu tadi sudah menjawabnya dan memang seperti itu yang kita harapkan. Sayang sekali jika itu
Berbeda. Tampaknya ada banyak teman-temanmu, teman-teman kita yang tak cukup memahami itu. Barangkali memang juga tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi pada saat telah menikmati kekuasaan itu, tampaknya ingin terus-menerus, dan itu merugikan demokrasi, dan kita harus bersikap. Ya. Dan saya rasa peranan partai itu juga sangat penting ya untuk kemudian melakukan penyaringan. Jadi ketika ada sebuah calon yang kelihatannya mempunyai potensi untuk menang, ya kan, ibaratnya untuk mendapatkan kursi, tapi lalu kemudian partai harus memikirkan apakah calon ini mempunyai potensi untuk kemudian berpartisipasi dan gagasannya seperti apa. Jadi penyaringan itu tetap harus dilakukan menurut saya, agar kemudian nanti yang masuk di dalam list calon itu adalah orang-orang yang memang pada layaknya berkualitas. Tapi tampaknya ya memang itu hanya dalam teori ya, dalam kenyataannya itu tidak dilakukan. Favoritisme itu kan memang ada. Jadi real politik sama kemudian gagasan-gagasan yang kita bilang sangat normatif itu ya memang sangat dinamis. Tetapi begini, menurut saya, mohon maaf ya. Jadi satu sisi kita bisa memahami kalau misalkan dinasti itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarin as long as misalkan dia memang benar-benar capable. Tetapi bahwa demokrasi dan demokratisasi internal itu harus menjadi agenda utama partai, sehingga siapapun orang walaupun dia tidak punya privilege tapi dia memiliki kesempatan yang sama, dan itu harus menjadi komitmen bagi partai. Dan itu harus difasilitasi. Iya. Itu, sehingga tidak jadi slogan. Makanya inilah kemudian saya mulai membuat acara ini dan memberikan kesempatan pada teman supaya orang tahu bahwa ternyata seorang Lulu Nur Hamidah memang layak untuk itu, ya kan? Si Roro misalnya yang kebetulan bapaknya adalah elit Partai Golkar dan temannya Bang Akbar. Ketika mendapatkan kesempatan itu dia manfaatkan. Saya akan sangat marah kalau kemudian orang seperti Roro misalnya sudah mendapat privilege yang luar biasa seperti itu, tapi tidak memanfaatkannya, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Saya ke Sheryl. Pada akhirnya kita harus sampai pada wilayah harapan. Saya ingin tahu, Sheryl, sebagai seorang mantan anchor, Anda berpendidikan luar negeri, Anda dari keluarga menengah, menurutmu apa yang kau tawarkan nantinya ketika kau akan menjadi anggota DPR RI dari Dapil 3 Jakarta? Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Pulau Seribu. Orang pengen tahu, memanfaatkan forum saya, katakan yang paling bisa meyakinkan orang. Tapi sekaligus sebagai menjadi utang dan janji Anda. Iya, sebenarnya gini, saya sangat peduli dengan woman empowerment ya, karena saya tuh 7 tahun jadi ibu rumah tangga. Jadi setelah meninggalkan redaksi, 7 tahun saya full time jadi ibu rumah tangga. Saya pingin kita embracing ibu rumah tangga. Karena gini, saya punya privilege, saya orang tinggal di kota. Dan saya bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan. Jadi saya meskipun 7 tahun jadi ibu rumah tangga, saya aktif dengan kegiatan sosial dan berbagai organisasi. Jadi intelektual saya berkembang. Tapi saya melihat itu tidak merata terjadi di Indonesia. Bahkan teman saya ada yang lulusan luar negeri, pernah kerja di Amerika, di New York Bank. Dia 7 tahun jadi ibu rumah tangga, dia udah intelektualnya udah sangat jauh dari suaminya, dan dia bilang, I think you're very lucky, kamu bisa back to industry. Dan saya punya posisi sebagai ketua di DPP PSI. Tidak banyak orang yang punya privilege seperti saya. Karena ketika mereka menjadi ibu rumah tangga di Indonesia, mereka larut hanya business as usual. Itu tampaknya, sorry saya potong, itu tampaknya masih sedikit agak menyentuh pada wilayah private gitu ya. Tapi saya ingin masuk pada wilayah publik. Ketika kau menjadi anggota DPR, apa yang akan kau pertarungkan? Menurut saya itu nggak private, Bang Akbar. Bukan, maksud saya pendekatannya agak private. Kenapa Anda tidak membahasakan di sini tentang agenda partaimu yang menurut saya luar biasa? Apa itu? Akan BPJS Kita gratis. ada BPJS gratis. Iya. Kira-kira apa yang akan kau lakukan? Karena ini sudah menjadi program partaimu ya. Iya, Kira-kira betul. apa yang akan kau bahasakan dengan itu? Saya pingin ketika perempuan, siapapun perempuan yang ada dalam keluarga, dia care betul dengan kita kasih BPJS gratis. Berarti ada ruang untuk mereka satu lebih sehat. Dan berarti ada beban finansial yang lebih ringan kan. Nah itu mereka harus betul-betul manfaatkan. Dengan misalnya lebih mensupport lagi pendidikan anaknya. Nah sebenarnya saya juga punya agenda untuk fight akan pendidikan ya. Saya merasa sekarang kita memang sudah 9 tahun gratis, pendidikan gratis gitu 9 tahun. Tapi secara kualitas tuh belum equal di seluruh Indonesia. Makanya kenapa saya harus di DPR. Banyak teman-teman bilang kenapa lo gak di DPRD aja sih. DPRD itu pasti menang PSI. Saya pingin DPR karena apa? Saya pingin equal quality in term of education di Indonesia. Karena saya melihat dulu saya ketika di RTV saya sebagai manajer, saya banyak memegang CV orang. Ketika saya wawancara, beda sekali kualitas hasil
lulusan Jakarta dan non Jakarta. Semoga sukses ya Sheryl ya. Terima kasih, Saya Bang. kenal dirimu sudah cukup lah paling sekitar 20 tahun kali ya. Lo Iya bang. sebagai aktivis dan sekarang berada pada partai yang tampaknya pencapaiannya agak bagus. Aku ingin mendengarkan hal yang lebih maju dari apa yang saya pahami tentang dirimu menyangkut dengan situasi kita. Kau sudah masuk pada wilayah pertanian karena pernah di Komisi 4, sekarang di Komisi 6. Apakah kamu akan memainkan area yang lebih maju dan mungkin sedikit berisiko bernama isu korupsi nantinya ketika terpilih lagi nantinya? Saya kira itu bukan nanti bang. Cakep ini. No, bukan nanti itu. Oke. Karena soal korupsi itu bahkan menjadi concern saya karena apa? Korupsi itu akan menghantam dan menghancurkan banyak hal. Segala hal. Ketika saya concern dengan isu perempuan, ada berapa banyak ratusan juta ya. Kita bilang sekarang kan separuh persen dari penduduk kita adalah perempuan yang mungkin mereka tidak menikmati akses yang cukup. Gara-gara itu karena korupsi itu ya. Kemudian juga isu stunting. Bahkan presiden Bagaimana juga kalau bilang kemudian seperti ternyata itu. isu korupsi itu menyenggol kepentingan partaimu atau situasi di internal partaimu? Saya kira ini persoalan negara ya, persoalan bangsa ya. Jadi kita tidak bicara lagi tentang partai. Karena yang namanya korupsi itu menjadi peristiwa everyone ya. Ini namanya jantan ini. Ya. Makanya ini bukan tentang partai. Kalau aku sudah ngomong tentang korupsi adalah kita sebagai warga negara satu, kemudian satu sebagai politisi, saya kira legacy yang terbaik adalah memberikan pengharapan yang terbaik buat rakyat. Nah, bagi saya rakyat itu menaruh harapan bahwa politik itu bekerja dan menurut mereka kerja politik itu salah satunya ya ketika misalnya indikator dan indeks korupsi kita kemudian semakin menurun, kesejahteraan semakin naik dan seterusnya itu menjadi penting. Ini periode yang pertama ya? Iya. Di pemilu 2019 yang lalu suaramu berapa lo? By name-nya Benar. 43.000 sekian. Kursi keberapa di sana? Kursi ke-6 dari 7. Survei terakhir kursi ke-4. Ya, saya berharap kamu masuk lagi ya. Amin. Karena aku Ya Allah. mengenalmu. I see. Meskipun kita tidak satu partai, tapi karena aku mengenalmu, maka Iya, amin. saya berharap harapan dari kita semuanya kepadamu menjadi semakin besar. Bahwa kemudian saya akan menagihmu nantinya itu sudah pasti. Ya. Oke? Saya ke Roro. Yes. Apa pula yang akan kau tawarkan kepada kita sebagai seorang politisi perempuan, politisi dari partai yang besar, kemudian tingkat pendidikanmu yang bagus dan karakter politik di keluargamu ya, yang saya pahami itu kuat. Apa yang kau tawarkan kepada kita selain bahwa kemudian kamu kebetulan mendapatkan privilege yang luar biasa dari partai? Ya tentunya dengan privilege yang dimiliki dan amanah yang diberikan saat ini, bahwasanya untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan untuk kemudian memperjuangkan isu-isu yang dibutuhkan oleh bangsa. Contoh dengan era Indonesia Emas tahun 2045, kita berharap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ya 6%, memaksimalkan bonus demografi, 70% dari penduduk Indonesia adalah kalangan produktif gitu ya. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang berprestasi agar kita bisa mencapai target itu dan jangan sampai negara Indonesia itu justru mengalami bencana demografi gitu kan. Maka banyak sekali persiapan yang harus dilakukan selain kita menciptakan masa depan yang berkelanjutan secara ekonomi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam cara, misalnya memberdayakan UMKM gitu ya, di mana UMKM tersendiri berkontribusi sekitar 60% dari PDB kita, dan melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk masyarakat, untuk perempuan kemudian terlibat di dalam proses ekonomi bangsa. Ini kan sebuah proses yang harus kita lakukan, dan alhamdulillah sekarang saya melalui kapasitas saya sebagai anggota Komisi 7, melalui mitra kerja saya di Kementerian Perindustrian, di Badan Riset Inovasi Nasional, banyak sekali program yang kemudian kita salurkan ke wilayah Gresik, Lamongan gitu ya, untuk melakukan pendampingan itu agar kita mempersiapkan masa depan yang kita nantikan dan kita butuhkan sebagai anggota politisi muda ya. Kita berharap gitu mengenai sustainable development, mengenai hal-hal seperti Bang, ini. aku boleh nggak nitip satu hal? Enggak, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda semuanya, tetapi diminta dijawab dengan pendek saja. Ya. Apa dulu? Ya, saya mulai dulu kepada Roro dulu. Ro, di tempat ini seorang anggota DPR pernah datang dan kemudian jadi viral karena menyangkut dengan hal yang ternyata publik belum tahu, menyangkut soal gaji. Pertanyaanku sederhana dan tolong dijawab dengan sederhana. Menurutmu gaji anggota DPR sekarang ini, gaji kalian sedikit, sedang, atau lebih? Saya rasa selama ini cukup.
Cukup untuk ya? kemudian melakukan hal-hal yang butuh kita lakukan. Baik Saya itu minta tadi tidak- sederhana saja. Jawabannya itu kurang, One word answer cukup, wes. Cukup ya? Ampun. Supaya penonton bisa ingat kembali di Krisdayanti di tempat saya itu mengungkapkan sini gajinya lumayan banyak dengan biaya untuk apa itu? Reses segala macam itu memang tidak semuanya untuk aspirasi DPR dan itu lain-lain. ada untuk reses segala macam Ya. banyak yang protes sama saya tetapi soal gaji aku tanya tadi ke Roro mengatakan Gaji pokok ya ini gaji cukup ya Lebih banyak di perusahaan kali. Iya, Gaji Iya, Bu. saya sebenarnya ngomong gitu. lah iya Iya oke sih. Saya jadi dulu cukup pernah- ya pernah kerja di perusahaan bukan asing, kurang ya lebih tapi banyak. tidak lebih juga ya cukup ya Ya kalau misalnya kita bisa berharap ya Ditambah? ya kalau gaji pokok kan. ya oke Pokoknya berapa sih depositnya ya? Iya. Nah, jangan sampai kalian lupa gaji kalian loh. Aku kok jadi mikir ya kira-kira berapa ya? Karena keluarga. Nah, sekarang aku tanya ke Lulu. banget, jadi Lulu, nggak dianggap. gajimu itu sekarang seperti pengakuannya Untuk siapa? masyarakatnya banyak Krisdayanti. gitu loh. Kurang, cukup atau perlu ditambah? Ya, saya pernah kerja di perusahaan asing sih, dan itu lebih besar daripada Iya, gaji di pasti. DPR. Kamu tidak menjawab pertanyaanku loh. Iya, ya cukup. kurang ya? Cukup dan kurang. Sebentar, enggak. Gini, kalau kebutuhan Repot kita apa? melayanin rakyat, Bang, Iya. karena memang itu bukan jadi tabungan ya, Iya. karena itu bukan. Saya tidak menyimpan sesuatu yang sangat personal, karena kalau itu kemudian dikembalikan lagi untuk kemaslahatan, untuk membantu orang Iya. banyak, tentu kemudian menjadi Lu kurang. sekali lagi kurang, cukup atau lebih? Kalau lebih enggak, ya Tapi kalau cukup ya. Cukup ya. Dan tidak akan meminta penambahan lagi. Saya tidak pernah meminta. Oke, saya ke Cheryl. Yang belum pernah dapat gaji DPR. Gaji ini yang kau dengarkan tentu saja kan kau belum masuk ke DPR. Iya, dulu Menurutmu gaji itu kurang, cukup atau berlebih? Kalau buat saya dari awal ya, karena saya bergaul dengan lingkungan entrepreneur dan saya juga punya investasi yang istilahnya saya sebagai silent partner. Menurut saya gajinya itu sebenarnya kecil. Jadi menurut saya orang kalau sampai mau jadi anggota DPR, Oke. apalagi kalau dari PSI ya, karena kita kan memang nggak boleh korupsi nih kalau Iya. PSI ya. Saya merasa itu memang orang yang ada panggilan, harus ada calling. Exactly. Karena saya udah diginin, Social calling. nanti capek banget loh. Kalau recess gitu-gitu kan capek banget. Jadi saya nggak mau muluk-muluk, saya cari yang memang domisili saya. Oke. Meskipun banyak orang, Cer kenapa lo nggak pindah dapil, kayaknya menang lo di sini. Oke. Terus saya bilang, saya nggak ada keterikatan, saya nggak tahu masalah warganya. Iya. Tapi lo bisa menang. Dan cost-nya Saya juga bilang, tinggi. Saya kan harus fair. Saya juga mencoba fair. Kurang, cukup atau lebih? Menurut saya sih kalau tadi dengar Mbak Lulu aja yang pernah bekerja di masih karyawan aja tapi di perusahaan asing sudah bilang kurang ya. Karena saya dengar juga kan dulu ada IMA anggota DPRD. Bukan kurang, lebih banyak yang di PDIP, perusahaan asing. dia bilang itu harus siap bayar tenaga ahli sendiri. Jadi mungkin yang disediakan, siap, yang dibayarkan kurang, maksudnya kurang orangnya. Ya, Jadi dia harus, cukup. terus belum lagi dia harus bikin pos-pos relawan. Jadi ketika saya mau maju, saya tuh berani maju karena suami saya lagi kondisi lagi stabil. Jadi Dan saya udah bilang, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa? saya udah siap We're just bahwa looking at you like, saya udah siap Sebenarnya bahwa kurang, itu Bang. kurang. Itu hanya untuk dana operasional saya pribadi. Karena saya udah bilang sama suami saya, Ya. kalau sampai maju, Operasional dia lebih banyak daripada enggak, gaji. saya DPR. bilang, kamu Oke, tetap kerja loh, oke, tetap saya fair untuk gitu. Tadi operasional saya rumah. potong mereka ya. Kurang, tetapi kamu tidak merasa jauh bahwa sih tadi. perlu meminta penambahan ketika itu kurang ya? Saya rasa PSI ya, kita nih garisnya adalah kita berusaha menghemat sebisa mungkin budget untuk berfoya-foya aparatur negara. Oke. Jadi saya harus konsisten. Ketika saya memilih partai saya udah tahu perjalanan PSI seperti apa. Oke. Jadi saya merasa itu cukup. Asal Cukup. kita bisa efisiensikan. Ya kita Nah, bilang atur cukup lah. kan tadi. Sekarang cukup sekarang. Contributionnya cukup dong. Oke, Sekarang jadi cukup, tadi Oke, kurang. teman-teman sekalian, Cukup, jujur kurang. saja saya agak kikuk di sini menghadapi kalian gitu Nah ya. dulu buat Bang Akbar cukup nggak? Ah, iya benar. Dulu buat Kita Bang Akbar bisa cukup nggak? tanya balik 2 ke Bang periode Akbar. DPR. Dulu kan Cukup udah nggak punya gajinya? pengalaman di sana Itu- cukup lama juga kan. Dengan biaya yang aku keluarkan selama berkampanye itu jauh dari cukup. Nah, kurang kan? Kurang. Sebenarnya kurang. Kurang. Tapi kenapa? Karena itu yang sebenarnya saya tunggu dari kalian. Kok mau maju lagi Nggak, periode bukan. kedua? Nah, Protes Anda kepada Apa yang publik akan diperjuangkan? kenapa kemudian biaya politik menjadi sangat tinggi? Oke. Transaksi itu. Sebenarnya aku menunggu gugatan Anda tadi soal itu. Tetapi kita akan membuka sesi-sesi berikutnya Bukan nanti. nggak nanya ini sih. Aku melawan Bang. Gini, terakhir Abang closing statementnya bantu Ya. kita dengan menyerukan gerakan anti money politik. Oke, Yes. aku bantu ya. Ya.
Aduh, repot aku nih. Iya, Kalau karena misalnya kita menolak money itu. politik, Saya paling tetap takut kurang. itu kalau berhadapan sama money Untuk politik. balik Lebih modal. dari cukup. Iya, lebih dari Karena cukup. sebenarnya bayangin aja ya. Iya. Kalau sekarang kalian mau wawancarai aku nih, tapi enggak apa-apa. Mantan anchor. Bayangin aja. Bayangin aja kalau kemudian menghabiskan katakanlah misalnya 5 miliar. Iya. Angka yang sudah tidak mungkin menang dengan 5 miliar sekarang. Apalagi Jakarta. Kamu Jakarta berapa? 3 ya? DKI 3. Oh, itu. JK3. 20 Kalau million, kau 3 billions. di bawah 30 miliar, Oh my pikir-pikirlah untuk menang di sana. Itu realitasnya. Di Oh dapilku my di God. Sulawesi Selatan, Oh my angka God. 10 miliar itu sudah kurang. Oh my God. Gaji kita dulu di DPR, gaji kita dulu di DPR Ya itu kan Allah. sekitar 108, katakanlah 100 juta, 120 juta. 59 juta. Bang. Iya, katakanlah take home pay-nya 120 juta. 150 juta lah dapat amplop coklat sidang kiri kanan gitu Oke. ya. Kali Subsidi 1 tahun gitu. berapa ya? Kali 1 tahun berapa itu? 150 berarti kan 1,5 sekitar 1,7 kan? 1,7 miliar per tahun. Tetapi pernah juga bang, 1 bulan tuh nggak ada segitu emang. FGD itu tidak setiap bulan. Tergantung bisa Nah, cuma. yang ingin saya katakan bahwa dengan biaya politik yang sangat Iya, tinggi, iya. maka itu kemudian menjadi Yes. sangat tidak masuk akal. Betul, dan itu mengerikan. sebenarnya Dan itu menakutkan. yang saya ingin Anda semuanya ketika pada kemarin keputusan, saya masuk pada poin inti dari diskusi kita. Pada saat keputusan Mahkamah Konstitusi bagaimana proporsional tertutup dan terbuka itu, Anda bersikap bahwa sebenarnya dengan proporsional tertutup itu menyelamatkan sedikit dari problem kita. Tapi nggak ada yang bersikap. Ya Saya sudah, bersikap kita sebenarnya. terima apa Iya. adanya. Oke? Ya. Sudah terjadi Ya. karena sebenarnya itu problem kita. Ya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa proporsional tertutup, tapi tidak ada proposal dari partai politik. Apa perbaikan yang akan dilakukan baik pada tingkat internal maupun pada tingkat perilaku pemilih atau voting behavior. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah datang ke tempat Terima saya. kasih. Saya sebenarnya Bang, mau ya. tambahkan sedikit boleh? Apa? Kita kan undang-undang perampasan aset dan juga kita mendorong ada undang-undang untuk pembatasan uang kartal. Itu Oke. akan sangat Ya, membantu untuk ya. tidak ada money politik. Saya menyenangkan kalau dengarkan isu-isu dari Anda, tapi saya harus menutupnya supaya Terima saya kasih. sini. Padahal seru ya. Ada Ya. seri kedua nggak sih bang? Seri kedua. Tergantung Anda Oh, bisa itu langsung meyakinkan tapi saya untuk gitu kedua. ya. Lu terima kasih ya. Terima kasih ya, Salam Bang. untuk Bang Fitra, Bang. Iya. Gitu ya. Salam buat petani-petaniku ya bang. Padahal Roro. aku tuh baru mau cerita aku ngajuin BPJS Ketenagakerjaan untuk petani dan nelayan. Ya, oke. Betul, kampanye Penting, beneran penting mereka kita ini lihat. di Iya. gitu ya. Karena itu Roro, kerjaan salam beresiko. untuk Bapak ya, teman-teman Iya. semuanya. Waalaikumsalam. Sheryl, Thank you teman-teman for juga having di sana me. ya. Iya, salam. Pemirsa, Terima kasih Anda lihat semuanya. betapa rumitnya saya memimpin acara ini gitu kan. Saya menjadi sangat tertekan di sini, dikeroyok oleh orang-orang yang hebat dan cantik-cantik dan cerdas. Masa sih? Tapi setidaknya kita melihat bahwa sebenarnya ada harapan yang bisa kita titipkan pada mereka. Dulu ketika saya menjadi anggota DPR dan kemudian selesai pada 10 tahun masa pengabdian saya sebagai anggota DPR dan saya tidak berniat lagi untuk maju, sampai hari ini setidaknya di kepala saya adalah saya merasa gagal. Gagal dalam hal apa? Ada satu agenda yang tidak bisa saya lakukan. Saya mungkin dikenal karena pansus senturi apa segala macam, tapi ada satu yang saya tidak bisa lakukan adalah menghadirkan satu produk undang-undang bernama Undang-Undang Akbar Faisal. Memang itu susah untuk diterjemahkan di sini karena itu adalah kesepakatan fraksi. Tapi setidaknya saya membayangkan dulu, saya membuat sebuah konsep, sebuah undang-undang dan saya tawarkan kepada mereka. Saya ingin politik kita sudah mulai berpikir seperti itu agar kemudian keberpihakan kepada publik itu betul-betul terejawanta, terlihat dari seorang politisi. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi kepada mereka, menjadi seorang politisi harus meyakini sesuatu. Ketika Anda tidak meyakini sesuatu, Anda bukan politisi, Anda seorang penikmat kekuasaan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.